Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan sangat beragam. Yuk perhatikan gambar berikut. Ketiga gambar tersebut menunjukkan adanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan produksi. Kedua, kegiatan distribusi. Ketiga, kegiatan konsumsi. Anak-anak, pada pertemuan ini kita membahas kegiatan produksi. Nah, perhatikan contoh kegiatan produksi. Jadi, apa ya kegiatan produksi? Setelah melihat contoh tentang kegiatan produksi, dapat kita simpulkan, kegiatan produksi adalah segala usaha atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Sedangkan lembaga atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi meliputi 2 macam kegiatan. Yang pertama, kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, pabrik kain dan produksi kain. Pabrik roti menghasilkan roti. Yang kedua, kegiatan menambah akan meningkatkan nilai guna benda dan jasa. Contohnya, mengolah gabah menjadi beras, dan di bidang industri yaitu pembuatan obat. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan produksi tentu ada faktor-faktor produksi. Yuk kita bahas faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi asli. Kedua, faktor produksi turunan. Faktor produksi asli adalah faktor produksi yang berhubungan langsung dan telah tersedia di alam. Faktor produksi asli terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, faktor produksi sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, tanah, hutan, barang tambang, dan air. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, yaitu segala kemampuan manusia, baik fisik, jasmani, maupun rohani yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa. Nah, ada 3 golongan tenaga kerja. Pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Contoh, dokter, pengacara, dan akuntan. Kemudian, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman praktis. Contoh, sopir, teknis, dan montir. Selanjutnya, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya. Contoh, pembantu rumah tangga, kuli, dan tukang angkut sampah. Baiklah, faktor selanjutnya yaitu faktor produksi turunan, yaitu faktor produksi buatan manusia yang sifatnya mendukung faktor produksi asli.
Nah, faktor produksi turunan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faktor produksi modal, yaitu segala kelengkapan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan produksi lebih lanjut, baik berupa barang maupun uang. Yang kedua, faktor produksi kewirausahaan, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan menyatukan faktor-faktor produksi agar bisa menghasilkan barang tertentu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.